Jadi kalau kamu tanya aku 10 tahun yang lalu pasti aku bilang, "Apa poligami? No way!" gitu, nggak mungkin. Tapi sekarang dengan bertambahnya umur, dengan belajar agama, dengan melihat beberapa orang-orang yang akhirnya Good morning dong. Selamat pagi semuanya. Dan di samping saya ditemenin sama wanita, sahabat saya, teman dekat saya, orang kesayangan saya. Dari belum berjilbab, sekarang sudah berjilbab. Dari partner in crime dalam music, dan sampai udahlah pokoknya dia segalanya udah insaf kayaknya. Ada Dewi Sandra di sini. Hai Dewi Sandra. morning Ola Ramlan. Ya Allah, pagi-pagi udah diculik loh sama dia. Iya, Dewi apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Ini dong, cantik, sehat, Oh, segar. harus dong. Oke, Des, Aduh. mau tanya dong lagi ngapain aja, sibuk apa aja Dewi? Sibuk syuting. Syuting. Sekarang lagi sibuk syuting apa? Kan kemarin terakhir film ya. Ada film kan? Air Mata Surga. Air Mata Surga. Terus, Alhamdulillah, terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Olah nonton kan? nonton. Kita pulang, premier. Udah deh, nggak usah basa-basi deh. Apa? Itu film tentang apa? Pokoknya Dewi nangis aja. Ya iyalah judulnya Air Mata Surga. Iya itu pokoknya Dewi duain aja. Iya kan? Bukan diduain. Oh nggak diduain. Oh iya enggak, maksudnya dia nikah sama laki-laki perempuan lain kan si gitu. Memang dijodohin. Iya. Aku yang jodohin. Aku emang jodohin. Oh, kok rela? Itulah makanya Air Mata Surga. Oh, nah kalau misalnya ngomongin filmnya nih kan Air Mata Surga, Ya. itu ngomongin masalah poligami dong. Poligami. Ya, itu menurut Dewi personal ya, personal nih. Apa? Gimana? Maksudnya apakah setuju atau tidak setuju atau gimana? Jadi kalau kamu tanya aku 10 tahun yang lalu pasti aku bilang, "Apa poligami? No way!" gitu, nggak mungkin. Tapi sekarang dengan bertambahnya umur, dengan belajar agama, dengan melihat beberapa orang-orang yang akhirnya menjadi contoh juga gitu, bahwa poligami itu bisa menjadi solusi lah. Oh, solusi. Solusi untuk orang-orang yang mampu menjalankan dan juga bisa menjadi salah satu cara supaya suami tidak jajan di luar, ketahuan gitu dia ada di mana. Tapi kan namanya poligami itu kan harus maksudnya berbagi hati dong. Bukan hanya berbagi suami, tapi berbagi hati. Makanya, kalau untuk poligami itu ada garis bawah yang sangat besar, bahkan di Al-Quran. Laki-laki harus adil. Kalau tidak adil, don't even think about it. Lupakan dan buang itu pikiran jauh-jauh, karena yang akhirnya akan mudorot. Mudorot tidak hanya untuk istri, untuk keluarga besar ya, untuk anak-anak juga. Tapi maksudnya poligami itu sendiri itu menurut Dewi memang bisa. Itu untuk orang-orang tertentu yang levelnya udah jauh di atas kita-kita lah ya. Gitu. Jadi nggak bisa dibilang enggak juga, karena di agama Islam kan memang udah diatur semuanya. Nah, kalau misalnya ngomongin Mas Agus. Apa? Agus. Dia mau poligami? Enggak. Udah jadi subjek dong. Oke. Iya dong. Ini cepet dan subjeknya. Kalau alarm dan tak bagus. Kelar gitu kan. Kece. Makanya gue cinta sama dia. Kalau misalnya siapa Mas Agus sendiri nih, orangnya romantis gak sih? Maksudnya romantis gak? Apa kayak suamiku? Kemudian di rumah. Kayaknya lempeng-lempeng aja. Kayaknya Agus tuh 11-12 deh sama suami kamu di rumah. Oke. Ya Lempeng kan? Ya orangnya ya. Lempeng yang bikin kita apa? Itu apa sayang? Ya, oke. Oh ya udah, gitu kan, gitu ya dia orangnya. Hitam-hitam putih-putih gitu. Iya. Ngomongin mantan suami nih. Sorry nih. Sorry Mas Agus, bukan niat untuk membuka luka lama. Tapi denger nih. Kemarin yang bikin konser itu dia kan menyanyikan beberapa lagu. And then he said one of his song itu inspired by you. Nah,
Pernah dengar nggak? Enggak. Oh, Lagu yang mana? nggak tahu juga. Itu katanya. Saya sih cuma baca skrip ya. Enggak lah. Yang namanya mantan atau siapapun, ya kan kita punya mantan itu sejarah gitu ya. Udah, Jadi cukup menjadi lupakan pelajaran, saja. cukup menjadi sejarah, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Iya, oke. Maaf Mas Agus, bukan niatnya. Aku baca skrip doang dari sini. Terus ngomongin soal momongan, ya kan? DS mau punya anak nggak? Mau Ngomongin banget. program atau gimana? Mau banget. Mau program? Asli lah, lihat kamu punya anak. Inoshan kan lucu banget. Alena lebih lucu lagi dengan hidung mungil, bibir mungil, mukanya lucu banget. Ya insya Allah coming soon ya. Insya Insya Allah Allah. mudah-mudahan. Ya. Kita doain buat Dewi Sandra. Amin. Terus kemudian untuk proyek ke depan. Dewi Sandra Tutup muka loh. Sadar kamera banget ya nih orangnya. Luar biasa. ada yang ini. Dewi Sandra. Kamu kalau nyetir mobil banyak yang foto-foto ya? Enggak lah. Umrah waktu itu. Ingat nggak? Aduh, umrah sama Ola Ramlan Aduh, yang tadi Dewi mau beribadah, akhirnya kabur. nggak bisa. Enggak. Boleh foto nggak? Enggak, sama lah Dewi Sandra juga. If you play my game, make you holla, and I hear you scream my name. If you boost and follow, so you can play my game. Imagine us together, insane. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Menurut Dewi untuk menjadi seorang istri yang ikhlas itu seperti apa? Melalui pengalaman-pengalaman yang luar biasa, kita pernah ya berdua ya. Ternyata PR-nya banyak, tapi intinya adalah menjadi istri yang ikhlas adalah saat kita ijab kabul, kita tahu bahwa suami adalah imam. Apapun itu kita nggak boleh merebut posisi itu. Kalau dia bilang A, ya A. B, ya B. pulang betul, nggak boleh keluar. Tapi untuk belajar untuk ikhlas kan itu proses, apalagi kalau imamnya tepat, enak. Satu lagi nih pertanyaan. Gimana kan gini, katanya setiap hari itu Dewi selalu memberikan surprise buat aku. Selalu ada yang ya gitu lah. Ada. Gak diniatin sih, semuanya kan dari hati ya kan. Iya, jadi gimana? Eh, Terakhir apa yang Terakhir. bikin surprise buat Agus adalah aku pijetin dia. Dia pulang dari kerja kayaknya stres di jalan ya maksudnya, karena tahu sendiri jalanan Jakarta kenapa sih macet banget ya, kenapa ya lah ini met. Oh iya, nggak tahu gimana dong. Terus lanjut. Ya udah, and I was like, capek sayang, kamu capek ya, gitu. Surprise, sebenarnya surprise ya. Kamu lebih mijitin. Kamu mau jadi pemijit aku. Mau pijetin. Enggak. So, jadi lebih ke ya romantisme seorang istri lah ya. Iyalah. Tapi Agus suka kopi. Teh? Oh, teh. Kalau sarapan pagi apa? Dia roti meses sama Sekarang kita main truth or dare. oke. Sama Dewi dulu deh. Olah, terus aja. Langsung nervous gue. Takut untuk nanya. Jangan gila ya. Terus, apakah dulu kamu sering berantem sama orang-orang? Kalau misalnya ada yang rese, dan berantemnya seperti apa? Terus kan berantem lagi mukulin orang sampai penyok-penyok. Siapa? Nama? Saya nggak tahu siapa. Pak, di mana? Sekolah di mana tempat nongkrong apa segala macam, pokoknya ada yang nyenggol. Hajar tuh kan apa ya? Hajar gitu. Gara-gara apa? Nyenggol ini aja ditopokin. Sangar banget nih perempuannya. Oh, gua kenalnya udah manis-manis dikit. Oke, Dewi Sandra. Terus order. Dare you! Dare! Dewi Sandra. Dare! Mbak, Apa? keluar pintu jendela, Terus? teriak, "Hai, saya Dewi Sandra! Hai, saya Dewi Sandra!" Assalamualaikum
Pak mau kemana Pak? Mbak, silakan duluan, maaf ya. Lagi. Ada orang lanjut ya. Iya, lagi. Gue dilawan. Oke. Der lah gue. Gue juga der. Der. Bisa dibuka. Bisa. Bisa dibuka. Tapi nggak bisa Anak-anak, ini kita lagi berhenti. Silakan keluar, berdiri dan dada-dada. Ya. Kipas-kipas rambut, oke? Ya. Oke. Udah turun. Itu bapak-bapak sampai siap. Aduh. Gila. Iya. That's why kita temenan. Iya. Ini karena pakai jilbab aja. Bapak ini bingung loh. Papa itu dari lagi ngegali loh. Sampai berhenti dia bener tuh. Masih ngeliatin lah. Ada abose tadi katanya gitu. Oke. Des, terima kasih ya untuk hari ini nih kongkokarnya. Kita langsung ke rumahku aja ya. Iyalah, kamu belum tawarin minum, belum kasih makan. Haus belum banget apa-apa. ya. Iya, Aku mau bener-bener. ketemu sama suami kamu yang berondok itu. Iya benar. Suamiku kayaknya marah deh. Soalnya aku tadi pas pergi nggak pamit sama dia. Apalagi dia tahu kalau kamu Iya benar. Dia untung nggak tahu ya. Gimana ya? Ya udah oke. Kita langsung pulang aja ya ke rumah ya.